Bab 1181. Xiang Yangxuan adalah kultivator dengan kekuatan yang cukup besar. Sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat 5, dia seharusnya tidak kesulitan mengalahkan Xiang Shaoyun. Berkat jiwa sucinya, Xiang Shaoyun mampu menahan tekanan, meskipun masih mengalami kesulitan. Berbeda dengan saat ia baru tiba di klan, ia tidak lagi memiliki akses ke kekuatan yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. Terlalu sulit baginya untuk menghadapi Xiang Yangxuan dengan kekuatan sebenarnya. Jawab. Apakah aku benar? Tanya Xiang Yangxuan dengan ekspresi puas bercampur arogansi. Xiang Shaoyun menyipitkan matanya dan meludah dengan dingin, omong kosong. Semuanya, lihat ini. Dia hanyalah kultivator alam fondasi jiwa yang sangat kecil. Dia hanya mampu mengalahkan tetua pertama sebelumnya dengan mengandalkan kekuatan leluhur yang sesaat melekat pada tubuhnya. Tanpa kekuatan itu, dia apa? Saya katakan kita cabut warisannya dan berikan kepada seseorang yang lebih berbakat, kata Xiang Yangxuan, akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Kata-katanya menyebabkan banyak mata yang hadir berbinar-binar karena keserakahan. Ini adalah saran yang cukup menggoda. Lagi pula, Xiang Dingtian adalah seseorang di alam kelahiran kembali. Jika seseorang dapat memperoleh warisan ingatannya, orang itu mungkin dapat mencapai alam yang sama juga. Sudah selesai berbicara, tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. Alasan apa lagi yang kau punya? Tanya Xiang Yangxuan. Kenapa aku butuh alasan? Apa kau akan membunuhku dan merampas ingatanku? Ayo coba saja. Aku tak keberatan membunuh orang yang tidak berbakti sepertimu terlebih dahulu, kata Xiang Shaoyun dingin. Dia mengerahkan kekuatan jiwa sucinya hingga maksimal dan membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Sebuah resonansi terbentuk dengan esensi darah di jubahnya yang berlumuran darah, sekali lagi mendapatkan kekuatan alam kelahiran kembali. Jubah berlumuran darah ini mengandung esensi darah Xiang Dingtian dan emosi orang yang paling dicintainya. Periode 10.000 tahun bersama keduanya telah mengubah jubah itu menjadi semacam benda tingkat dewa. Dengan afinitas antara jubah dan Xiang Shaoyun, ia dapat melepaskan kekuatan yang cukup besar. Tentu saja, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya ketika Xiang Shaoyun secara langsung meminjam kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Xiang Yangxuan merasa ketakutan. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Xiang Shaoyun sementara energinya sendiri terkuras. Kau hanya bersikap berani karena meminjam kekuatan jubah leluhur. Jika kau benar-benar sehebat itu, lepaskan jubah itu dan lawan aku dengan adil, kata Xiang Yangxuan. Otakmu itu sampah. Kalau aku seusiamu, aku bisa menginjak-injakmu sampai mati tanpa perlu mengangkat jari, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Kau pikir aku hanya mengandalkan warisan untuk mengaktifkan jubah ini? Bagaimana mungkin orang sebodoh itu mencapai tingkat kultivasi sepertimu? Kau sangat bodoh, sebaiknya kau bunuh diri saja dan akhiri hidupmu yang menyedihkan ini. Xiang Yangxuan merasa sangat terhina hingga ia berharap bisa bersembunyi di suatu tempat. Namun karena konflik ini sudah dimulai, ia tidak bisa membiarkannya berakhir begitu saja. Para tetua klan, saya punya cara untuk membuktikan apakah dia benar-benar leluhur kita. Jika dia berhasil melewati ujian ini, saya tidak akan pernah meragukannya lagi, kata Xiang Yangxuan, alih-alih membuang waktu lebih banyak untuk berdebat dengan Xiang Shaoyun. Ide apa yang kamu miliki? Tanya Xiang Yujing. Dia juga ingin memastikan apakah Xiang Shaoyun benar-benar reinkarnasi Xiang Dingtian. Biarkan dia mandi di kolam leluhur. Jika dia bisa pergi dengan selamat, aku akan percaya bahwa dia adalah reinkarnasi leluhur, saran Xiang Yangxuan sambil tersenyum dingin. Pembaptisan di kolam leluhur. Semua orang yang hadir memasang ekspresi bingung ketika mendengar sarannya. Kolam leluhur. Tempat itu masih ada, tanya Xiang Shaoyun dengan takjub. Kolam leluhur klan Xiang adalah tempat aneh yang diciptakan oleh patriark pertama. Hanya seseorang dengan garis keturunan klan Xiang yang sangat kuat yang dapat menjalani pembaptisan di kolam tersebut. Siapapun yang selamat dari pembaptisan akan mendapatkan tulang petir leluhur dan memiliki fisik pertempuran terkuat yang dapat dimiliki oleh anggota klan Xiang. Seseorang dengan fisik seperti itu juga akan mendapatkan potensi untuk memasuki alam kelahiran kembali. Secara historis, sangat sedikit orang yang mampu memasuki kolam tersebut. Hanya para jenius sejati dari klan yang diizinkan masuk, dan jumlah mereka yang mampu bertahan hidup bahkan lebih sedikit lagi. Daripada menyebut kolam itu sebagai tempat pembaptisan, mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai kuburan. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak seorang pun yang mampu bertahan hidup setelah pembaptisan. Bahkan, orang terakhir yang selamat dari pembaptisan adalah Xiang Dingtian. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, Xiang Shaoyun tampaknya ingat bahwa tempat itu telah lenyap. Kolam leluhur itu secara alami terus ada. Aku ingin tahu, apakah kau berani menerima ujian ini? Tanya Xiang Yangxuan. Hehe, kenapa tidak? Lagi pula ini bukan pertama kalinya bagiku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum.
Meskipun kolam leluhur itu sangat berbahaya, dia akan memperoleh banyak keuntungan jika dia bisa selamat dari pembaptisan tersebut. Yang lain tercengang melihat Xiang Shaoyun sama sekali tidak khawatir. Salah seorang lelaki tua bertanya, apakah Anda benar-benar bersedia masuk ke dalam kolam? Tentu saja. Aku tentu perlu melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang-orang tentang identitasku sebagai leluhur kecil, jawab Xiang Shaoyun dengan santai. Baiklah. Mari kita berangkat. Jika kau benar-benar bisa bertahan hidup, klan akan memberimu perlakuan yang layak diterima oleh seorang leluhur, kata Xiang Yujing. Bagus. Ayo pergi. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong di sini, kata Xiang Shaoyun dengan angkuh sambil melirik Xiang Yangxuan dengan provokatif. Xiang Yangxuan mencibir dalam hati sambil berpikir, 9 dari 10 akan mati di kolam itu. Bahkan dengan warisan Xiang Dingtian, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Xiang Yangxuan telah memusuhi Xiang Yangzan sejak kecil. Karena Xiang Shaoyun adalah putra Xiang Yangzan, tentu saja dia tidak ingin melihat Xiang Shaoyun menjadi leluhur kecil mereka. Hidupnya akan menjadi lebih sulit jika dia membiarkan hal itu terjadi. Kelompok itu menuju ke zona terlarang klan tersebut. Kolam leluhur terletak di tempat tersegel yang hanya dapat dibuka ketika 8 ahli alam pertempuran surga bekerja bersama. Yang disebut kolam itu, sebenarnya, adalah kolam petir tersegel yang dapat menempa tulang seseorang menjadi tulang petir sejati dan memberikan fisik terkuat. Selain itu, kolam tersebut juga menyimpan kekuatan tekad leluhur pertama. Jika seseorang gagal menahan tempaan petir dan kekuatan tekad, ia akan mati. Ketika kelompok itu mengangkat segelnya, sebuah terowongan muncul di hadapan mereka. Cahaya ungu berkedip-kedip dari dalam terowongan, yang memancarkan aura yang sangat mencekam. Di balik terowongan itu terbentang lautan petir berwarna ungu. Lautan itu berisi energi petir paling murni yang telah dikurung oleh patriark pertama di satu tempat, mengubah area tersebut menjadi tempat untuk menempa tulang petir. Masuklah. Jika kau selamat dari ini, kau bisa keluar sendiri. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi, kata Xiang Yujing dengan tatapan rumit di matanya. Yang lain juga memandang Xiang Shaoyun dengan ekspresi yang rumit. Mereka sangat ingin melihatnya pergi hidup-hidup, tetapi sebagian kecil dari diri mereka juga berharap dia tidak akan meninggalkan kolam itu hidup-hidup. Kedua emosi itu saling bertentangan. Bab 1182. Xiang Shaoyun tersenyum lebar kepada semua orang sambil berkata, tunggu kabar baikku. Kemudian, dia melangkah masuk ke terowongan ungu tanpa ragu-ragu. Aura ke-8 kultivator alam pertempuran surga melemah begitu dia masuk, memungkinkan segel untuk terbentuk kembali. Haha, mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan, pikir Xiang Yangxuan dengan angkuh. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun akan selamat dari pembaptisan di kolam leluhur. Lagi pula, selama bertahun-tahun, semua orang yang mereka kirim adalah yang terkuat di antara mereka yang melampaui alam pertempuran surga, tetapi begitu banyak yang gagal. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat kedua. Bahkan dengan jubah berdarah yang membantunya, dia tetap akan mati. Namun, Xiang Shaoyun tentu saja memiliki alasan untuk tetap begitu percaya diri meskipun mengetahui betapa berbahayanya kolam itu. Energi petir Starfall menyelimuti tubuh Xiang Shaoyun, melindunginya saat ia melangkah ke kolam dengan energi asal petir yang tak terbatas. Daya hancur energi ini melampaui imajinasi siapapun. Kekuatan Xiang Shaoyun telah meningkat pesat berkat jubah itu, tetapi dia masih merasa tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Dia memiliki tubuh yang ditempa oleh teknik stimulasi batas. Meskipun begitu, dia masih sangat menderita di tengah energi asal petir yang tak terbatas. Dia merintih kesakitan. Banyak sulur petir berkelebat seperti ular, masing-masing sekuat serangan seorang Sein. Seorang sovereign biasa akan langsung terbunuh. Xiang Shaoyun harus menggunakan jubah berlumuran darah dan armor Sein bercahaya sebelum dia berani melangkah ke kolam. Tanpa kedua perlengkapan ini, dia pasti akan jauh kurang percaya diri. Dia juga mengaktifkan ikat kepala naga jiwa neter untuk melindungi jiwa sucinya. Dia tidak bisa membiarkan jiwanya hancur oleh energi petir. Dia mengertakkan giginya dan mengabaikan rasa sakit yang hebat saat dia menyerbu dengan gila-gilaan. Kolam leluhur bukanlah tempat kematian yang pasti. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup di kolam itu. Ada tempat tertentu di kolam itu yang sebenarnya adalah tanah kehidupan. Tanah kehidupan ini tidak berada di dekat pintu masuk. Seseorang hanya dapat mencapainya setelah menahan energi asal petir di dekat pintu masuk. Di tanah kehidupan, seseorang dapat menemukan cairan petir berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Seseorang juga dapat secara perlahan menempa tulang petirnya di sana. Selain itu, seseorang juga akan diuji oleh kekuatan tekad leluhur pertama. Seseorang hanya dapat menuai manfaat dari kolam leluhur dan pergi setelah melewati semua ujian. Xiang Shaoyun menyadari semua itu.
Karena itu, dia tentu saja tidak akan membuang waktu untuk tetap berada di dekat pintu masuk. Sebaliknya, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mencapai tengah kolam. Energi asal petir yang tak terbatas membakar seluruh tubuhnya hingga hitam. Bahkan jubah berlumuran darah dan armor suci bercahaya pun tidak dapat sepenuhnya melindunginya dari energi petir yang tampaknya menembus segalanya. Rasa sakit yang hebat hampir membuat tekadnya runtuh sepenuhnya. Tulang petirnya bekerja dengan kekuatan penuh untuk menyerap energi petir di sekitarnya. Sebagian petir juga memasuki bintang petirnya, menyebabkan bintang itu meluap dengan energi. Xiang Shaoyun sudah berada di puncak alam fondasi jiwa tahap kedua. Dia siap memasuki tahap ketiga kapan saja. Saat ini, dia merasa tidak bisa lagi menekan kultivasinya. Namun, ini bukanlah waktu yang paling optimal untuk terobosan. Serang! Serang! Xiang Shaoyun meraung berulang kali sambil berlari. Dia belum pernah bergerak secepat itu seumur hidupnya. Dia menerobos lautan petir, tiba di tengah kolam. Ketika tiba di pusatnya, ia menemukan segumpal cairan petir yang sangat murni dan dipenuhi energi kehidupan yang kental. Hanya dengan berada di dekat cairan petir itu, Xiang Shaoyun merasakan dirinya pulih secara signifikan. Dia langsung terjun ke dalam gumpalan cairan itu dan berhenti bergerak. Dia sangat lelah sehingga bahkan tidak bisa mengangkat jari. Dia hanya ingin berbaring dan melupakan semua siksaan yang baru saja dialaminya. Cairan petir berkualitas tinggi jauh lebih baik daripada cairan petir biasa. Bahkan para Sein pun jarang menemukan sesuatu dengan kualitas seperti itu. Cairan petir di kolam itu dapat menyembuhkan luka seorang Sein secara instan. Xiang Shaoyun masih belum menjadi seorang Sein, jadi wajar saja dia tidak kesulitan untuk pulih. Terendam dalam cairan petir berkualitas tinggi, tubuhnya yang babak belur sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jarang sekali melihat zat dengan kekuatan hidup yang begitu pekat. Dengan semangat yang baru, Xiang Shaoyun merasa seperti baru saja berjalan melewati neraka sebelum mencapai surga, dua sensasi yang benar-benar kontras. Kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, siluet ungu panjang menyerbu ke arahnya. Dengan raungan yang ganas, ia menggigitnya. Xiang Shaoyun segera bereaksi. Dia membuka matanya, dan klon jiwanya menyerang siluet ungu itu. Kemauan jasmani. Hancurkan. Xiang Shaoyun meraung sambil menghantam siluet itu dengan sambaran petir yang tak terbatas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal, dan pukulan itu meledak dengan kekuatan dahsyat seperti kilat, berusaha menghancurkan siluet ungu tersebut. Namun, siluet ungu itu justru bertingkah seperti makhluk hidup dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan. Tubuhnya yang berat kemudian melesat ke arah Xiang Shaoyun. Gemuruh! Gemuruh! Dua energi berbeda bertabrakan dan meledak, menyebabkan cairan petir berhamburan ke segala arah dan menghilang. Siapapun akan merasa ngeri menyaksikan pemborosan seperti itu. Klon jiwa Xiang Shaoyun melayangkan pukulan yang sangat kuat, namun malah terpukul mundur alih-alih mengalahkan siluet tersebut. Saat ia berkonsentrasi, ia menyadari bahwa siluet itu sebenarnya adalah naga petir ungu yang terbentuk dari energi asal petir. Itu juga merupakan manifestasi dari kekuatan tekad leluhur pertama. Hanya dengan mengalahkan naga itu seseorang dapat berkultivasi dengan damai di tengah kolam leluhur. Klon jiwa Xiang Shaoyun melepaskan seluruh kekuatannya dan mulai bertarung melawan naga petir. Dengan meminjam energi asal petir di sekitarnya, Xiang Shaoyun menunjukkan kekuatan yang setara bahkan dengan Sein tingkat keempat. Saat ini, tubuh fisiknya masih jauh lebih lemah daripada jiwanya. Bahkan, keduanya berada di dua alam yang sangat berbeda. Karena itu, tidak mudah baginya untuk melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada klon jiwanya. Dia harus menunggu sampai tubuh fisiknya menyamai kekuatannya sebelum dia dapat memperkuat klon jiwanya lebih lanjut. Petir ungu itu memiliki sedikit kebijaksanaan yang terutama berkaitan dengan hal-hal pertempuran. Petir itu lincah dan tak terduga, memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Setidaknya ia adalah Sein tingkat 5 dan cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, Xiang Shaoyun telah pernah bertarung melawan naga petir di kehidupan sebelumnya. Dia sangat mengetahui kelemahannya dan hanya menunggu saat yang tepat untuk mengalahkannya dengan satu serangan. Tepat ketika naga ungu itu melilitkan tubuhnya di sekitar klon Xiang Shaoyun, klon tersebut menjadi tak berwujud dan menembus tubuh naga itu. Klonnya menyerang kepala naga tersebut. Bab 1183. Naga petir ungu adalah perwujudan dari kekuatan tekad leluhur pertama. Setelah menyatu dengan energi asal petir, kekuatan tekad itu memperoleh kekuatan tempur yang gagah berani. Bahkan para Sein biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Xiang Shaoyun pernah menghadapi naga yang sama di kehidupan sebelumnya, itulah sebabnya dia sangat mengenal kelemahan naga tersebut. Bahaya ini hanya dapat diatasi dengan melenyapkan kekuatan tekad yang tertanam pada naga petir.
Perlu dicatat bahwa dia juga akan mendapatkan beberapa keuntungan dari mengalahkan naga tersebut. Memasukkan jiwa sucinya ke dalam tubuh naga ungu tampak seperti tindakan bunuh diri. Seharusnya diketahui bahwa semua jiwa sangat lemah terhadap kekuatan yang ekstrim. Energi asal petir adalah salah satu kekuatan tersebut. Pada dasarnya, itu adalah kutukan bagi semua jiwa. Bahkan para santo pun akan mengalami kehancuran jiwa mereka saat bersentuhan. Namun, sebagai seseorang yang telah membentuk jiwa suci di alam penguasa, Xiang Shaoyun secara alami memiliki jiwa yang luar biasa, jiwa tanpa celah yang telah ditempa oleh petir dan api. Jiwa itu mampu menahan kekuatan yang sangat kuat. Ketika jiwa itu menyelam ke dalam tubuh naga, ia hampir roboh, menyebabkan Xiang Shaoyun sakit kepala hebat. Ia merasa kepalanya seperti akan terbelah. Untungnya, ia bertahan dan mencapai inti naga. Di sana, ia membenturkan jiwanya ke kekuatan kehendak leluhur pertama. Kekuatan tekad itu sama sekali tidak mengancam. Ia menyelimuti jiwa Xiang Shaoyun dan mengisolasinya dari energi petir, melindungi jiwa dari kerusakan lebih lanjut. Kekuatan tekad itu kemudian menghilang, diikuti oleh menghilangnya naga petir. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menggerakkan tubuh utamanya dan mulai menyerap energi yang menyebar. Seketika, energi naga ungu mengalir ke tubuhnya, membanjirinya dengan energi. Yang lebih penting, energi itu sama sekali tidak berbahaya dan jauh lebih lembut dari sebelumnya, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk menyerapnya sesuka hatinya. Saat tulang petirnya menyerap energi tersebut, tulang itu menjadi semakin mengkilap dan halus. Warna ungunya semakin pekat, dan semakin sulit untuk menekan bintang petirnya yang meluap. Dengan membawa sisa kekuatan tekad leluhur pertama, klon jiwa itu kembali ke kepalanya. Dengan demikian, ia memulai terobosannya. Ia duduk bersila di tengah cairan petir, menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Kekuatan hidup itu begitu melimpah sehingga terobosan terasa mudah. 9 bintangnya meledak bersamaan dengan energi di tubuhnya yang terus-menerus beredar. Pancaran cahaya 9 warna menyembur dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat agung. Dia tampak sangat mempesona, seperti anak surgawi yang turun ke dunia fana. Landasan jiwanya terbentang dari tubuhnya. Banyak tanda jiwa baru yang rumit muncul pada landasan jiwa berlapis 2 tersebut. Akhirnya, lapisan ketiga terbentuk di atas lapisan kedua. Duduk bersila di atas lapisan ketiga, jiwanya tampak ilahi dan memancarkan cahaya yang berkilauan dan tembus pandang. Setiap lapisan tambahan dalam fondasi jiwa seseorang akan meningkatkan kekuatan kultivator dan memperdalam pemahaman kultivator tentang segala hal yang berkaitan dengan kultivasi, memungkinkan kultivator untuk menggunakan semua teknik mereka dengan lebih baik. Pada saat yang sama, jiwa kultivator juga akan semakin diperkuat. Terobosan ini, khususnya, juga meningkatkan jiwa Xiang Shaoyun secara signifikan, tetapi dia tidak membiarkan jiwanya tumbuh terlalu besar. Sebaliknya, dia secara sadar mengarahkan kekuatan jiwa baru itu untuk memperkuat fondasi jiwanya dan memperdalam tanda jiwa fondasi tersebut. Ia bertujuan untuk menekan kecepatan perkembangan jiwanya guna membangun fondasi yang lebih kuat bagi jiwanya. Setelah memasuki tahap ketiga, energi naga yang tersisa tidak banyak. Namun, masih ada cukup banyak yang tersisa. Bagaimanapun, energi pada level ini sebanding dengan energi seorang Saint. Jika Xiang Shaoyun adalah kultivator petir murni, jumlah energi dari naga itu mungkin bisa langsung membawanya ke puncak alam fondasi jiwa. Mungkin bahkan bisa mendorongnya ke alam suci. Bisa dibilang, mengkultivasi 9 kekuatan telah membuatnya kehilangan banyak kesempatan untuk meningkatkan level kultivasinya dengan cepat. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa membiarkan energi asal petir yang berlebih memasuki lautan kosmos astralnya. Aku bisa perlahan-lahan memurnikan energi yang tersisa di masa depan. Aku juga bisa membiarkan Mani menggunakannya untuk berkultivasi, putus Xiang Shaoyun. Ia tidak hanya selamat dari krisis, tetapi bahkan telah maju ke alam fondasi jiwa tahap ketiga. Bisa dikatakan bahwa ia telah memperoleh banyak manfaat setelah memasuki kolam leluhur klan Xiang. Namun, ini masih belum saatnya untuk pergi. Ia masih perlu mengasah tulang petirnya hingga batas maksimal dan mendapatkan pengakuan leluhur pertama sebelum ia dapat pergi. Sebelumnya, dia telah menempa tulang petirnya dengan energi petir bintang. Karena itu, tulang petirnya sudah cukup kuat. Tapi itu belum cukup baginya. Dia ingin memanfaatkan energi asal petir dari kolam itu untuk menempa tulang petirnya lagi. Setelah menyerap energi asal petir dari naga, Xiang Shaoyun tidak lagi mengalami kesulitan dengan petir di sekitarnya. Dia tetap duduk di dalam cairan petir dan menjalankan metode kultivasinya. Dia menyerap untaian energi asal petir untuk menempa tulang petirnya. Klan Xiang memiliki teknik penempaan tulang yang unik yang tidak pernah digunakan Xiang Shaoyun di masa lalu karena ia tidak menyukai warisannya. Di sini, ia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Teknik penempaan ini tidak lebih lemah dari teknik stimulasi batas.
Bahkan, teknik ini jauh lebih efektif untuk menempa tulang. Saat dia melafalkan mantra teknik penempaan, dia mengalirkan energi petir yang mengamuk untuk menghantam setiap tulang di tubuhnya. Itu adalah teknik yang cukup biadab, karena melibatkan penghancuran setiap tulang di tubuh seseorang sebelum menumbuhkan tulang baru dengan cairan petir. Proses penempaan hanya akan dianggap berhasil ketika seseorang mencapai titik di mana energi asal petir tidak lagi dapat merusak tulangnya. Hanya setelah semua tulang di tubuh seseorang ditempa sepenuhnya, barulah seseorang akan memiliki fisik tulang petir yang lengkap, yang tidak lebih lemah dari fisik bintang petir. Fisik inilah yang menjadi alasan klan tersebut mampu bertahan selama bertahun-tahun. Di masa lalu, hanya mereka yang berada di alam kelahiran kembali yang mampu menempa tulang mereka sepenuhnya dengan teknik penempaan. Xiang Shaoyun menahan siksaan itu sambil menempa setiap tulang di tubuhnya. Untungnya, dia sudah pernah menempa tulangnya di masa lalu dengan teknik stimulasi batas. Karena itu, penempaan tersebut tidak terasa terlalu sulit. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu dengan tingkat kultivasi alam fondasi jiwa. Setelah 49 putaran penempaan, akhirnya ia berhasil menempa satu tulang, mencapai titik di mana energi asal petir tidak lagi dapat merusaknya. Ia melanjutkan ke tulang kedua. Sama seperti tulang pertama, ia membutuhkan 49 putaran lagi untuk menyempurnakannya. Begitu seterusnya. Dengan demikian, Xiang Shaoyun sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan dan penderitaan saat ia menempa fisik tulang petir paling menakutkan yang pernah ada. Setelah proses itu selesai, ia akan menjadi orang yang baru. Bab 1184. 1 tahun. 1 tahun penuh telah berlalu, dan Xiang Shaoyun masih belum meninggalkan kolam leluhur. Para petinggi klan Xiang semuanya percaya bahwa tidak ada harapan lagi baginya untuk kembali. Hari itu, Xiang Yujing dan sekitar 10 orang lainnya datang ke kolam leluhur. Di antara kelompok itu terdapat beberapa orang tertua di klan dan Xiang Yangxuan, yang sangat menentang Xiang Shaoyun. Masing-masing dari mereka datang dengan emosi yang berbeda. Sudah setahun penuh, namun dia masih belum pergi. Sepertinya Yangxuan benar. Dia mungkin seseorang yang telah mendapatkan warisan leluhur, kata salah satu lelaki tua itu sambil menghela napas. Seperti yang kukatakan, dia hanya mendapatkan warisan karena keberuntungan. Itulah sebabnya dia mengetahui rahasia leluhur. Bagaimana mungkin dia adalah reinkarnasi leluhur, kata Xiang Yangxuan dengan angkuh. Awalnya, dia juga bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun benar-benar reinkarnasi leluhurnya. Tetapi terlepas dari benar atau tidaknya, dia tetap tidak bisa membiarkan pemuda ini terus tumbuh. Dia merasa terlalu terancam olehnya. Dengan kegagalan Xiang Shaoyun untuk meninggalkan kolam leluhur, dia merasa lega. Selama Xiang Shaoyun mati di sana, dendam di antara mereka berdua akan berakhir. Kenapa kita tidak membuka segelnya dan memeriksanya? Dia mungkin masih hidup, kata seorang lelaki tua lain yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Xiang Shaoyun telah meninggal. Sekalipun Xiang Shaoyun bukanlah reinkarnasi leluhur, dia tetaplah seseorang yang telah memperoleh warisan leluhur. Membiarkannya berkembang hanya akan menguntungkan klan. Selain itu, jika dia benar-benar mati, bukankah itu berarti warisan Xiang Dingtian hilang selamanya? Tidak masalah jika kita membuka segelnya. Kita tidak akan bisa pergi jauh kecuali kita menggunakan peralatan kelas dewa. Tapi itu tidak sepadan. Kita bahkan bisa menyebabkan kolam leluhur kehilangan kekuatannya, kata orang lain. Beberapa orang lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin membuka segel kolam tersebut. Xiang Shaoyun seharusnya hanya mengandalkan dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak dalam diam, Xiang Yujing berkata, ayo kita pergi. Dari semua orang yang hadir, perasaannya adalah yang paling rumit. Di satu sisi, dia berharap Xiang Shaoyun adalah reinkarnasi leluhur. Jika demikian, dia akan dapat mendengar lebih banyak tentang ayahnya dari Xiang Shaoyun. Di sisi lain, dia sebenarnya tidak ingin Xiang Shaoyun menjadi reinkarnasi leluhur. Siapa yang akan senang melihat keturunan muda dari keluarga cabang naik pangkat di atas mereka? Namun, ketika Xiang Shaoyun benar-benar gagal muncul dari kolam leluhur, dia merasa agak menyesal. Kelompok itu pergi sambil menggelengkan kepala, yakin bahwa Xiang Shaoyun telah gagal. Mereka baru saja melangkah beberapa langkah ketika guntur bergemuruh keras di sekitar mereka. Ruang angkasa retak, dan energi petir mulai menimbulkan kekacauan di sekitar mereka. Area tersebut dibanjiri energi petir yang melimpah, seolah-olah malapetaka petir akan segera datang. Kemudian, sebuah celah muncul di udara, dan guntur bergemuruh di sekitar mereka, seolah-olah anak petir akan tiba. Para tetua klan Xiang menoleh, dan mata mereka berbinar-binar karena takjub melihat apa yang mereka saksikan. Salah seorang tetua yang lebih tua gemetar dan berseru, leluhur Xiang Dingtian telah kembali. Ia berlutut dan bersujud, menunjukkan ketulusan sepenuhnya. Meskipun yang lain tidak kehilangan kendali diri seperti mereka,
mereka semua tetap membungkuk dengan hormat. Adapun Xiang Yangxuan, ia menjadi pucat pasi karena ketakutan dan berseru, mustahil. Bagaimana kau bisa selamat dari kolam leluhur? Ini terlalu sulit untuk diterima oleh Xiang Yangxuan. Orang yang muncul dari kolam leluhur itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun baru saja menyelesaikan penempaan semua tulangnya setelah menghabiskan waktu setahun penuh untuk menyempurnakannya. Setiap tulangnya kini setara dengan senjata suci dalam hal ketangguhan, dan dia telah mencapai puncak tertentu dalam hal seberapa jauh dia bisa mendorong kemampuan tulangnya. Bisa dikatakan bahwa sekarang ia memiliki kerangka tulang suci sepenuhnya. Bahkan daging dan organnya telah melalui semacam pembaptisan. Bisa dikatakan bahwa ia telah menempa tubuh suci terlebih dahulu. Para penguasa biasa tidak akan lagi dapat melukainya dengan mudah melalui serangan mereka. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun telah mengalami proses penempaan yang sangat sulit selama setahun berada di kolam leluhur. Penyiksaan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Setelah melewati proses penempaan, seluruh tubuh Xiang Shaoyun dipenuhi energi petir. Rambutnya pun berubah menjadi ungu. Dari 9 kekuatan yang ia kembangkan, kekuatan petir jelas memegang peran utama. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun kini mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya hanya dengan mengandalkan satu bintang petir dan tulang petirnya. Bahkan, mulai sekarang, ia bisa menunjukkan kekuatan petir yang begitu besar sehingga orang akan mempercayainya meskipun ia mengaku sebagai kultivator petir murni. Penampilan Xiang Shaoyun semakin membaik setelah ditempa. Wanita manapun akan tertarik dengan pembawaannya yang liar dan tak terkendali. Energi petir yang tak terbatas dan dahsyat membuatnya tampak sangat gagah berani, seolah-olah dia adalah anak petir yang agung. Anda semua boleh berdiri, kata Xiang Shaoyun dengan senyum percaya diri. Langit memberkati kita. Klan Xiang kita akhirnya mendapat kesempatan lain untuk bangkit ke puncak, kata lelaki tua yang tadi berlutut dengan penuh kegembiraan. Namun, begitu ia berseru, para tetua lainnya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa Xiang Dingtian dikenal sangat suka berperang. Jika klan bergantung padanya untuk bangkit kembali, akankah tragedi dari 10.000 tahun yang lalu juga terulang? Dari ekspresi mereka, Xiang Shaoyun dapat melihat apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, aku sendiri tidak akan cukup untuk membantu klan bangkit kembali. Semua orang perlu bekerja keras. Selain itu, aku mungkin mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang aku adalah Xiang Shaoyun. Aku hanya akan menjadi Xiang Shaoyun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak hanya mengingat kehidupan sebelumnya, tetapi juga kehidupan sebelum itu. Dia merasa pasti ada alasan mengapa dia ada di kehidupan ini. Mungkin ada tugas-tugas yang jauh lebih penting menunggunya untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu tertarik untuk mewujudkan ambisi Xiang Dingtian. Paling-paling, dia akan membalas dendam terhadap musuh-musuhnya dari kehidupan sebelumnya untuk melampiaskan amarahnya. Ketika para tetua mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka menjadi rileks. Setelah melewati ujian, aku percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah reinkarnasi leluhur, kata Xiang Yujing setelah ragu sejenak. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyun dan memanggil dengan hormat, Paman. Pada dasarnya, dia telah mengakui identitas Xiang Shaoyun. Kau tak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Shaoyun atau Overlord, kata Xiang Shaoyun. Benar sekali. Yujing, sebaiknya kita panggil saja dia Overlord. Soal senioritas, cukup kita simpan saja di dalam hati, kata seorang lelaki tua. Yang lain dengan cepat menyuarakan persetujuan mereka. Memang agak sulit bagi mereka untuk menyebut Xiang Shaoyun sebagai leluhur mereka. Tatapan Xiang Shaoyun tertuju pada Xiang Yangxuan, yang bersembunyi di balik orang lain. Jadi, apakah kamu masih punya ujian lain? Bab 1185. Xiang Yangxuan tidak memiliki pendapat yang baik tentang Xiang Shaoyun. Bahkan, Xiang Shaoyun dapat merasakan permusuhan yang mendalam darinya. Karena itu, sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ekspresi seburuk ekspresi seseorang yang baru saja menelan lalat muncul di wajah Xiang Yangxuan. Xiang Yangxuan tidak tahu harus berkata apa. Pada titik ini, bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa Xiang Shaoyun bukanlah Xiang Dingtian, dia tetap tidak akan bisa mengubah status Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia adalah orang pertama yang selamat di kolam leluhur selama lebih dari 10.000 tahun. Fakta ini saja sudah membuatnya berharga bagi klan. Karena itu, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Xiang Yangxuan hanya bisa membungkuk dalam diam. Ia berkata, salam, leluhur kecil. Aku tidak bermaksud berprasangka buruk terhadapmu. Aku hanya memikirkan klan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Xiang Yangxuan adalah seseorang yang bersedia berubah jika diperlukan.
Salah satu tetua dari cabang Xiang Yangsuan berkata, "Tuan, maafkan dia kali ini. Dia hanya memikirkan seluruh klan dan tidak bermaksud menyinggung Anda." Beberapa orang lainnya juga membela Xiang Yangsuan. Bagaimanapun, Xiang Yangsuan adalah salah satu yang paling luar biasa di generasinya dan memiliki kesempatan untuk menjadi patriark berikutnya. Oleh karena itu, dia bukanlah seseorang yang tidak memiliki kedudukan di klan. Mereka tidak bisa membiarkan dia dijatuhkan karena satu kesalahan. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata dengan santai, "Aku hanya merasa dia tidak percaya padaku. Lagi pula, aku hanyalah seorang junior kecil di klan ini. Siapa aku untuk mempertanyakan siapapun di sini?" Dalam beberapa hal, kata-kata Xiang Shaoyun adalah caranya melampiaskan sebagian amarahnya. Dia ingin melihat bagaimana klan akan menghadapi Xiang Yangsuan. "Ini tidak seserius itu, Overlord," kata salah satu yang lebih tua. Kehilangan kesetiaan Xiang Shaoyun akan menjadi kerugian besar bagi klan. Oleh karena itu, mereka harus memilih antara Xiang Yangsuan dan Xiang Shaoyun. Xiang Yujing berkata, "Yangsuan menunjukkan ketidakhormatan terhadap pemimpin tertinggi. Berdasarkan peraturan kami, dia melakukan kejahatan tidak menghormati orang yang lebih tua. Tergantung pada tingkat keparahannya, hukuman bervariasi dari diusir dari klan hingga menatap dinding sambil merenung selama 5 tahun. Dengan mempertimbangkan bahwa Yangsuan bertindak demi kepentingan terbaik klan, dia akan dihukum menatap dinding sambil merenung selama 10 tahun. Bagi seorang Sein, 10 tahun akan berlalu dalam sekejap mata, jadi menatap dinding adalah hukuman yang sangat ringan. Namun, itu lebih dari cukup bagi Xiang Shaoyun. Dalam 10 tahun, Xiang Shaoyun akan mampu tumbuh sepenuhnya dan meluangkan waktu untuk membangun pijakan yang kokoh di klan. Setelah itu, tidak akan ada yang berani tidak menghormatinya. "Baik, tetua pertama," kata Xiang Yangsuan, tak berani membantah. Hukuman itu tampak ringan, tetapi sangat merugikannya dalam persaingan untuk menjadi patriark berikutnya. Karena itu, kebenciannya terhadap Xiang Shaoyun semakin dalam. Kemudian, Xiang Shaoyun mengikuti rombongan kembali ke aula besar. Baru setelah menanyakan tentang patriark saat ini, Xiang Shaoyun mengetahui bahwa seorang ahli alam kelahiran kembali klan Xiang telah membawa patriark itu pergi dari klan. Keduanya pergi untuk mencari kesempatan bagi patriark untuk mencapai alam kelahiran kembali. Sudah beberapa tahun sejak mereka pergi. Hingga saat ini, masih belum ada kabar terbaru. Tetapi karena jejak jiwa mereka belum memudar, jelas bahwa keduanya masih hidup. Xiang Shaoyun mengangguk dan berhenti bertanya. Dia menyetujui fondasi yang dipertahankan klan setelah kejatuhan mereka. Namun, fondasi tersebut masih agak kurang dibandingkan dengan organisasi super yang sebenarnya. Xiang Yujing memanggil semua tokoh penting klan dan memberitahu mereka tentang Xiang Shaoyun, yang merupakan caranya untuk melegitimasi status Xiang Shaoyun di klan. Karena kepala keluarga tidak ada, akan tidak bijaksana untuk memberitahu semua orang di klan tentang dirinya. Oleh karena itu, hanya tokoh-tokoh penting yang diberitahu. Setiap orang penting itu terkejut ketika melihat Xiang Shaoyun. Seorang pemuda seperti dia tiba-tiba berubah menjadi leluhur kecil mereka, yang hanya berarti ada sesuatu yang istimewa tentang identitasnya. Mereka sulit menerimanya, tetapi ekspresi mereka berubah setelah mendengar dari Xiang Yujing bahwa Xiang Shaoyun telah selamat dari pembaptisan di kolam leluhur. Tidak mungkin. Benarkah dia selamat dari pembaptisan di kolam leluhur itu? Itu akan luar biasa jika benar. Setelah bertahun-tahun lamanya, apakah klan kita akhirnya menyambut lagi seorang fisik tulang petir terkuat? Tak heran semua tetua suci berkumpul bersama. Leluhur kecil ini akan mengguncang langit. Jadi, dia berasal dari cabang mana? Dia masih sangat muda. Dia mungkin memiliki bakat terbaik di klan kita selama lebih dari 10.000 tahun. Xiang Shaoyun. Aku tidak ingat pernah mendengar namanya sama sekali. Apakah dia seseorang yang disembunyikan klan sampai hari ini? Mereka mulai bersorak. Mengetahui bahwa dia selamat telah membuat mereka memandang Xiang Shaoyun dari sudut pandang yang sama sekali baru. Banyak talenta terbaik yang hadir merasa iri dengan bakat luar biasa ini. Karena identitas unik leluhur kecil ini dan ketidakhadiran patriark serta wali, dia akan dikecualikan dari peran kepemimpinan apapun di klan. Namun, Anda tetap perlu menghormatinya sebagai seorang senior ketika bertemu dengannya di klan. Jangan menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya, atau Anda akan ditindak sesuai dengan aturan klan, peringatkan Xiang Yujing dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun berani membantahnya, dan mereka menjawab, ya. Xiang Shaoyun diberi kediaman pribadi yang setara kedudukannya dengan kediaman para tetua suci. Kediaman itu terletak jauh di dalam wilayah klan, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Dengan itu, Xiang Shaoyun memperoleh wewenang untuk keluar masuk klan sesuka hatinya, dan menjadi salah satu individu terpenting di klan tersebut. Ia merasa agak melankolis ketika menyadari betapa cepatnya segala sesuatu telah berubah.
Wahai leluhurku, kami telah dengan cermat memilih beberapa pelayan untuk membantu mengurus kediamanmu. Silakan lihat mereka, kata seorang pengawas dengan hormat. Di belakang mereka ada puluhan orang, sebagian besar adalah wanita. Mereka semua memandang Xiang Shaoyun dengan penuh kerinduan, berharap mereka akan terpilih. Xiang Shaoyun mengamati kerumunan itu dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam raja, dan ada beberapa kaisar yang bercampur di antaranya. Dalam hati, dia berpikir, suatu hari nanti Sekte Ziling akan menjadi sekuat ini. Jika aku bisa mewujudkannya, ayah akan senang. Dia berkata kepada pengawas, panggil Ji Honglei ke sini dan jadikan dia kepala pelayan saya. Dia akan menangani pemilihan pelayan. Lalu ia memasuki ruang tamu kediaman tersebut. Ia tidak tahu mengapa ia memilih Ji Honglei sebagai kepala pelayannya. Mungkin karena dialah satu-satunya yang ia kenal di klan tersebut, atau mungkin ia telah mengembangkan rasa simpati terhadapnya. Singkatnya, dia hanya percaya bahwa Ji Honglei akan menjadi pilihan yang baik. Mengenai apakah akan muncul desas-desus buruk karenanya, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tidak akan tinggal di sini lama. Dia masih perlu mengurus sektenya. Selain itu, anaknya mungkin sudah lahir. Dia tidak menyadari bahwa memilih Ji Honglei sebagai kepala pelayannya telah menciptakan sedikit kehebohan di klan. Bab 1186. Ji Honglei adalah seorang janda terkenal di klan tersebut. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki latar belakang yang terhormat. Di masa lalu, ia menikah dengan seorang keturunan penting dari cabang utama klan Xiang. Keturunan itu juga memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Sayangnya, ia meninggal dunia di usia muda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang janda yang hidup sendirian dapat dengan mudah menimbulkan banyak masalah. Karena itu, Ji Honglei meminta untuk menghindari semua urusan yang melibatkan klan dan dipindahkan ke pinggiran klan. Namun, keadaan seringkali berbalik melawan apa yang diinginkan seseorang dalam hidup. Tidak mudah baginya untuk sekadar menjalani hidup yang tenang. Akan selalu ada beberapa anggota klan Xiang yang sombong datang untuk mengganggunya, mencoba menjadikannya milik mereka. Lagi pula, klan tersebut telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Meskipun mereka perlahan mulai berinteraksi dengan dunia luar dalam beberapa tahun terakhir, mereka gagal membawa seorang wanita dari luar kembali ke klan. Oleh karena itu, wanita muda cantik seperti Ji Honglei sangat langka di klan tersebut. Ketika dia menjadi janda, beberapa pria yang gelisah di klan tersebut tidak dapat lagi menahan diri. Di antara mereka, seseorang bernama Xiang Libi paling sering mengganggunya. Dia pada dasarnya adalah orang gila yang tidak akan menyerah selama dia belum mencapai tujuannya. Ia memiliki bakat yang cukup baik dalam kultivasi. Sayangnya, ia memiliki karakter yang buruk dan tidak disukai di klan. Jika tidak, ia pasti akan menjadi individu penting di klan. Ia adalah kultivator alam fondasi jiwa tahap ke-9 padahal usianya belum genap 200 tahun. Ia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk mencapai alam pertempuran surga sebelum berusia 500 tahun. Di masa lalu, Ji Honglei adalah seorang sovereign tingkat puncak yang kekuatannya melebihi dirinya. Karena itu, dia tidak pernah berani melewati batas terlalu jauh dengannya. Tetapi ketika dia menjadi ahli alam fondasi jiwa tingkat 9, dia memperoleh kemampuan untuk mengalahkan Ji Honglei menggunakan kekuatan petirnya. Dengan kepercayaan diri yang baru, ia mengunjungi kediaman Ji Honglei lagi. Kali ini, ia bahkan tidak repot-repot mematuhi tata krama paling dasar dan menerobos masuk ke kediaman tanpa diundang. Honglei, di mana kau? Aku memikirkanmu, kata Xiang Libi. Dari cara dia berteriak tanpa menghiraukan perasaan siapapun, jelas sekali betapa kasarnya dia. Ji Honglei, mengenakan pakaian merah tua, menampakkan dirinya. Ia memegang pedang merah di tangannya sambil menatapnya tajam dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau mencari kesempatan untuk dipukuli lagi? Aku takkan menyerah sebelum menaklukkanmu di bawah selangkanganku, kata Xiang Libi sambil menjilat bibirnya. Jadi ternyata kekuatanmu telah bertambah. Tak heran kau berani datang lagi. Tapi jika kau benar-benar berani melewati batas denganku, para tetua suci tidak akan mengampunimu, kata Ji Honglei, yang tampak khawatir. Bahkan ketika Xiang Libi baru berada di tingkat ke-8 alam fondasi jiwa, dia hanya mampu menekan Xiang Libi dengan susah payah. Sekarang setelah Xiang Libi mencapai tingkat ke-9, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Para tetua suci tidak akan mempermasalahkan hubungan kita. Patuhlah dan jadilah wanitaku. Aku bisa mengakhiri malam-malam kesepianmu, kata Xiang Libi terus terang. Ayo, hadapi saja. Aku tidak akan menahan diri hari ini. Mari kita buat kekacauan besar dan lihat apakah para tetua suci akan mengabaikanmu, kata Ji Honglei, yang memutuskan untuk mengabaikan semua peringatan. Apa gunanya bersikap seperti ini? Aku, Xiang Libi,
benar-benar pantas untukmu, kata Xiang Libi. Saya seorang janda. Saya punya prinsip hidup yang harus saya lindungi, kata Ji Honglei. Intinya, persetan dengan inti. Biarkan aku menghancurkan inti kentunganmu, kata Xiang Libi sambil matanya memerah. Tepat ketika dia hendak bergerak, seorang pengawas datang terburu-buru, memaksanya untuk menghentikan tindakannya. Ji Honglei, keluarlah. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, kata pengawas itu. Ji Honglei merasa lega. Dia buru-buru keluar dari kediaman dan bertanya, ada apa Anda datang ke sini secara pribadi? Pengawas itu menjawab, ada kabar baik. Ikutlah denganku. Leluhur kecil itu menunjukmu sebagai kepala pelayannya. Kau akan bertanggung jawab mengelola rumah tangganya. Nenek moyang kecil yang mana? Ji Honglei bingung. Xiang Libi juga mulai penasaran. Xiang Shaoyun adalah leluhur kecil, yang baru saja kembali ke klan. Tidak semua orang di klan mengetahui hal ini, tetapi semua tetua suci telah menyetujuinya. Sungguh patut diksianmu bahwa kau telah mendapatkan restunya, kata pengawas itu dengan tatapan iri. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang selamat dari pembaptisan di kolam leluhur. Dia memiliki fisik tulang petir terkuat, dan hanya masalah waktu sebelum dia tumbuh menjadi salah satu yang terkuat di klan. Dengan mengabdi di bawahnya, Ji Honglei akan menerima perlindungannya dan beberapa keuntungan lainnya. Statusnya di klan akan berubah sepenuhnya. Dia, tentu. Aku akan pergi bersamamu, kata Ji Honglei dengan gembira. Dia sudah lama mengetahui tentang Xiang Shaoyun dan tahu bahwa dia telah memasuki kolam leluhur. Setahun telah berlalu tanpa kabar terbaru, dan dia mengira dia telah bunuh diri. Yang mengejutkannya, dia masih hidup dan telah menjadi leluhur kecil klan, sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Tetapi ketika dia mengingat bahwa dia adalah reinkarnasi Xiang Dingtian, semuanya tidak lagi tampak begitu mengejutkan. Ketika Xiang Libi melihat Ji Honglei hendak dibawa pergi, dia berteriak, pengawas siapakah leluhur kecil itu? Bagaimana mungkin dia menjadikan Honglei sebagai pelayannya? Hehe, kembalilah dan tanyakan pada orang-orang di sekitar. Kau akan tahu. Dia adalah talenta paling langka yang pernah muncul di klan kita dalam 10.000 tahun, kata pengawas itu sambil tersenyum. Kemudian dia pergi bersama Ji Honglei. Tunggu sebentar. Aku akan ikut denganmu dan melihat sendiri siapa leluhur kecil ini, kata Xiang Libi. Urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Silakan pergi, kata Ji Honglei dengan tegas. Itu sama sekali tidak benar. Akulah orangmu, kata Xiang Libi dengan seringai dingin. Kata-katanya membuat pengawas itu khawatir. Ji Honglei membentak, betapa tidak tahu malunya kau. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Hehe, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Xiang Libi, yang semakin menunjukkan sikap tidak tahu malunya. Sialan. Ji Honglei tak bisa lagi mengendalikan diri dan hendak menyerang. Pengawas itu buru-buru berkata, berkumpullah saja. Biarkan leluhur kecil itu membuat pilihannya. Pengawas itu cukup pintar untuk mengetahui siapa yang berbohong. Tetapi karena dia tidak ingin membuat Xiang Shaoyun menunggu, dia memutuskan untuk mengajak Xiang Libi ikut serta. Lagi pula, Xiang Libi mungkin tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapan Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun tinggal di distrik yang hanya boleh dihuni oleh para tetua suci. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Xiang Shaoyun. Benar saja, baik Ji Honglei maupun Xiang Libi terkejut saat tiba. Mereka berdua tahu betul status seperti apa yang dimiliki seseorang yang tinggal di sana. Setelah membawa keduanya ke aula besar, pengawas itu berkata dengan hormat kepada Xiang Shaoyun, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, leluhur kecil, Ji Honglei telah datang. Ji Honglei memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dan berkata dengan lembut, Honglei memberi salam kepada leluhur kecil. Dengan ini Honglei berjanji setia selamanya kepada leluhur kecil. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apa-apa, Xiang Libi berteriak, ini tidak bisa diterima. Kau wanitaku. Bagaimana kau bisa melayaninya? Bab 1187. Xiang Shaoyun membuka matanya, dan pandangannya tertuju pada Xiang Libi. Dengan sekali pandang, ia bisa melihat bahwa Xiang Libi bukanlah orang yang lemah. Ia juga bisa merasakan permusuhan yang tak terselubung dari pria itu. Dia mengabaikan Xiang Libi dan bertanya kepada pengawas, apa ini? Pengawas itu menjawab dengan takut, Xiang Libi bersikeras datang menemui Anda. Saya merasa sulit untuk menolaknya. Baiklah, dia sudah melihatku. Dia boleh pergi sekarang, kata Xiang Shaoyun, yang bahkan tidak repot-repot membuang waktu untuk berbicara dengan Xiang Libi. Kau tak perlu mengusirku. Aku pergi sendiri, kata Xiang Libi dengan tegas. Kemudian ia mengulurkan tangan untuk meraih Ji Honglei. Ji Honglei tidak menyangka Xiang Libi akan begitu berani, dan pergelangan tangannya terjepit karena dia tidak sempat bereaksi. Apa yang kau lakukan?
Lepaskan aku, teriak Ji Honglei. Cengkeraman itu menekan denyut nadinya, dan dia tidak lagi bisa mengalirkan energinya. Kau wanitaku. Tentu saja aku berhak membawamu pergi. Bahkan sesepuh suci pun tak bisa memaksamu untuk tinggal, tegas Xiang Libi dengan garang. Kemudian ia menyeret Ji Honglei pergi. Ji Honglei berteriak, dasar gila, lepaskan aku. Aku bukan wanitamu. Jangan merusak reputasiku. Ia berjuang sia-sia karena tidak bisa menyalurkan energinya. Sementara itu, pengawas berdiri terpaku di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang tetua suci mendukung Xiang Libi, itulah sebabnya Xiang Libi berani bertindak begitu lancang. Apa yang kau lakukan? Biarkan Ji Honglei tetap di sini. Dia sudah menjadi kepala pelayanku, bentak Xiang Shaoyun sambil membanting telapak tangannya ke meja. Pengawas itu tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru menghentikan Xiang Libi. Dia meraung, Xiang Libi, lepaskan dia. Xiang Shaoyun memiliki status unik yang menempatkannya setara dengan para tetua suci. Pengawas tidak dapat mengabaikan perintahnya. Pengawas Si, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri, Xiang Libi memperingatkan dengan dingin. Libi, jangan mempersulitku. Bebaskan Honglei, pinta pengawas itu. Kau tidak bisa menghentikanku. Pergi sana, teriak Xiang Libi. Kemudian dia berjalan melewati pengawas dan terus menyeret Ji Honglei pergi. Pengawas itu tidak punya pilihan selain melawannya. Pengawas itu adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8. Dia jelas bukan orang lemah, tetapi sayangnya dia masih jauh lebih lemah daripada Xiang Libi. Sebelum serangannya mengenai Xiang Libi, ia bereaksi dan membalas dengan telapak tangan. Didorong oleh energi petir yang luar biasa kuat, telapak tangan itu melesat seperti sambaran petir dan mengenai dada pengawas tersebut. Pengawas itu bukanlah tandingannya. Satu serangan itu langsung menghancurkannya. Terlalu lemah, kata Xiang Libi dengan sombong sambil menatap Xiang Shaoyun dengan pandangan provokatif. Dia terus menyeret Ji Honglei pergi. Xiang Shaoyun tidak menyangka pria itu akan begitu tidak sopan. Dia mengira bahwa dengan hierarki senioritas yang ketat di klan, tidak akan ada yang berani membuat masalah dengan mudah. Sungguh mengejutkan, dia baru saja menetap di kediaman ini, namun seseorang sudah membuat masalah. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Tepat ketika Xiang Libi berpikir bahwa dia bisa pergi tanpa halangan, sebuah siluet muncul di hadapannya seperti hantu. Kau berani menghentikanku juga, tanya Xiang Libi dengan nada mengejek. Akui kesalahanmu dan lepaskan dia, dan aku akan membiarkan ini berlalu, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Jika aku menolak, tanya Xiang Libi dingin. Kau harus meninggalkan satu lengan sebagai hukuman, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berjalan maju. Dia bergerak perlahan, tetapi auranya sudah sepenuhnya terkunci pada Xiang Libi. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Xiang Libi dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Di matanya, seseorang seperti Xiang Shaoyun bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tetapi ketika aura Xiang Shaoyun terfokus padanya, dia mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Bagaimana mungkin? Pergi sana, teriak Xiang Libi sambil melepaskan aura fondasi jiwanya yang berlapis 9, berusaha melepaskan diri dari penindasan Xiang Shaoyun. Namun, aura Xiang Shaoyun justru semakin kuat. Seolah-olah penguasa dunia telah turun. Xiang Libi panik ketika menyadari bahwa dia benar-benar tak berdaya. Xiang Shaoyun tidak hanya menghabiskan 1 tahun di kolam leluhur untuk menempa tulangnya. Dia juga berulang kali menempa jiwa sucinya, meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan. Meskipun kekuatan jiwanya masih berada di alam pertempuran surga tingkat pertama, kekuatan jiwanya cukup kuat untuk melawan jiwa dari alam pertempuran surga tingkat kelima. Jadi, Xiang Libi hanya bermimpi jika dia berpikir dia punya kesempatan melawan jiwa suci sekuat ini. Xiang Shaoyun maju selangkah demi selangkah sementara Xiang Libi hanya bisa menonton dengan tatapan kosong, rasa takut menyelimuti setiap serat tubuhnya. Sebuah pedang energi ungu terbentuk di depan Xiang Shaoyun, dan dia perlahan mengayunkannya ke lengan yang memegang Ji Honglei. Tidak. Xiang Libi putus asa dan berteriak ketakutan. Dia ingin lari. Dia ingin melawan. Namun, dia benar-benar tak berdaya. Udara di sekitarnya menekan dan menguncinya di tempat, membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat jari. Bila ungu itu menebas lengannya. Darah berceceran, dan lengan yang terputus jatuh. Seperti kelinci yang terkejut, Ji Honglei buru-buru menjauh dengan tatapan tak percaya di matanya. Dia sangat mengenal kekuatan Xiang Libi. Seseorang sekuat dia bisa kehilangan lengannya dengan begitu mudah, ketidakpercayaannya bisa dimengerti. Tentu saja, dia juga ingat bagaimana bahkan tetua pertama pun dipukuli oleh Xiang Shaoyun setahun yang lalu. Dengan mempertimbangkan hal itu, ini tidak lagi begitu mengejutkan.
Setelah memotong satu lengan, Xiang Shaoyun melepaskan Xiang Libi dan berkata, jika kau terus mengganggunya, selanjutnya aku akan memenggal kepalamu. Dia memancarkan aura seorang penguasa dunia yang mutlak, seorang penguasa yang tak seorang pun berani menentangnya. Xiang Libi berkeringat dingin karena rasa sakit yang hebat. Menghadapi aura Xiang Shaoyun yang menakutkan, kegilaan yang selama ini dikenalinya lenyap tak terlihat. Sebenarnya, dia hanya berpura-pura gila hampir sepanjang waktu. Dia tidak benar-benar gila. Jika dia terus berpura-pura gila terhadap seseorang yang sekejam Xiang Shaoyun, dia akan mati. Dia mengambil lengannya yang terputus dan pergi dengan murung, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Pengawas yang terluka itu kembali, menundukkan kepala, dan meminta maaf, maaf, leluhur kecilku. Aku gagal dalam tugasku. Jangan khawatir. Pergilah dan sembuhkan dirimu. Ji Honglei akan mengurus urusan di sini, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia kembali ke aula besar. Bab 1188. Ji Honglei buru-buru mengikuti Xiang Shaoyun dari belakang sambil berpikir, dia masih gagal lolos dariku. Ini hebat. Dia yakin bahwa Xiang Shaoyun mungkin telah jatuh cinta padanya dan itulah sebabnya dia memilihnya untuk menjadi kepala pelayannya. Imajinasinya melayang liar dengan asumsi ini. Keduanya tiba di aula besar. Di sana, Xiang Shaoyun langsung ke intinya, apakah Anda bersedia menjadi kepala pelayan saya? Ji Honglei langsung setuju tanpa ragu, iya. Tatapan memikat muncul di wajahnya saat dia berkata, aku bisa menjadi kepala pelayan, dan aku juga bisa menjadi pelayanmu. Lalu dia mendekati Xiang Shaoyun dan menempelkan tubuhnya yang menggoda ke tubuh pria itu. Dia telah menderita kesepian selama bertahun-tahun. Sekarang setelah seorang pria menarik perhatiannya, dia tidak ingin melepaskannya. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan reaksi apapun. Kau sopan, tapi aku tidak suka bergosip. Silakan duduk di tempatmu sendiri. Bukankah kau menunjukku sebagai kepala pelayanmu agar aku bisa menghangatkan tempat tidurmu? Mengapa kau terus berpura-pura menjadi seorang pria terhormat, leluhurku tersayang, kata Ji Honglei dengan genit. Suara Xiang Shaoyun berubah serius saat dia membentak, jika kau terus bertingkah seperti ini, silakan pergi. Saat ini, Xiang Shaoyun tidak akan mudah tertarik pada seorang wanita. Bahkan, pikirannya saat ini sedang tertuju pada aula suci. Ketika Ji Honglei melihat Xiang Shaoyun serius, dia tidak lagi berani bertingkah. Dia pergi ke tempat duduknya dengan patuh dan berpikir, betapa munafiknya pria ini. Aku butuh tenaga kerja di sini. Pilihlah seseorang untukku. Kau akan bertanggung jawab atas tempat ini mulai sekarang. Jika kau percaya diri, jalankan dengan baik. Jika tidak, kau bisa segera pergi, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Lagi pula, aku hanya akan tinggal di sini untuk urusan bisnis. Dia berusaha menjelaskan kepada Ji Honglei bahwa dia tidak dipekerjakan karena dia tertarik padanya. Ji Honglei mengerti maksudnya. Ekspresinya berubah muram saat dia berpikir, apakah dia meremehkanku? Atau dia hanya memilihku karena kasihan? Apakah kau tidak mau? Tanya Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening ketika wanita itu tetap diam. Tidak, aku bersedia, jawab Ji Honglei. Dia sudah terlalu sering diganggu selama bertahun-tahun. Seorang pendukung seperti Xiang Shaoyun tidak akan mudah didapatkan, dan dia tidak ingin melepaskannya. Lebih penting lagi, dia ingin mencoba membuat pendukung ini menyukainya. Terlepas dari perasaannya saat ini terhadapnya, dia harus memastikan terlebih dahulu bahwa dia bisa tetap tinggal di sini. Hanya dengan begitu dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Harus diakui bahwa dia memiliki ambisi yang cukup tinggi. Kalian bisa memilih pelayan. Silakan pilih kamar sendiri. Saat aku tidak ada, kalian bisa menggunakan sumber daya kultivasi yang tersedia di sini dengan bebas, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Ji Honglei meninggalkan aula dan mulai merekrut pelayan untuk kediaman tersebut. Hanya butuh 3 hari baginya untuk mengatur kediaman itu dengan rapi. Kehidupan sehari-hari Xiang Shaoyun terurus dengan sempurna. Terlihat jelas bahwa Ji Honglei adalah wanita yang sangat teliti. Tentu saja, Xiang Shaoyun merasa puas dengan pilihannya merekrut wanita itu. Suatu hari, dia pergi mencari Xiang Yujing. Sudah waktunya dia pergi. Tuan Agung, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Anda bisa saja memanggil saya, kata Xiang Yujing dengan sopan. Xiang Shaoyun tersenyum cerah kepadanya dan berkata, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Kali ini, saya di sini untuk memberitahukan bahwa saya akan pergi, tetua pertama. Tuan besar, ini rumah Anda. Anda mau pergi kemana? Tanya Xiang Yujing, sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, sekte ayahku masih menungguku untuk pergi. Musuh mengepungnya dari segala sisi, dan aku perlu kembali dan menjaganya sendiri, kata Xiang Shaoyun. Xiang Yujing berpikir sejenak sebelum berkata,
anggota klan kita telah pergi ke dunia luar dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Anda bersedia menggabungkan sekte dengan klan, menjadikannya semacam titik penghubung antara klan dan dunia luar? Xiang Shaoyun menolak tanpa ragu-ragu, tentu saja tidak. Jika saya setuju, segalanya hanya akan menjadi lebih merepotkan di masa depan. Namun, saya tidak keberatan menghubungkan keduanya melalui formasi teleportasi untuk membuka komunikasi. Bagaimana menurutmu? Secara keseluruhan, klan Xiang tidak lebih lemah dari Aula Suci. Karena itu, Xiang Shaoyun berpikir untuk memanfaatkan klan tersebut untuk melindungi sekte. Bagaimanapun, dia akan membalas budi klan di masa depan ketika dia menjadi sekuat di kehidupan sebelumnya. Jika dia adalah kultivator petir murni, mendapatkan kembali tingkat kekuatan itu akan mudah. Lagi pula, dengan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, dia bisa maju dengan cepat. Namun, kultivasi 9 kekuatannya memperlambat kecepatan kultivasinya. Ini. Xiang Yujing ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Keraguan apa yang Anda miliki? Ini keputusan besar. Kita perlu menunggu keputusan Patriark. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiang Yujing. Ini adalah masalah yang terlalu besar untuk diputuskan sendiri oleh seorang tetua pertama seperti dia. Dia membutuhkan izin dari Patriark sebelum membuat keputusan sebesar itu. Xiang Shaoyun menganggap jawaban Xiang Yujing masuk akal dan berkata, bagaimana jika aku membutuhkan sesuatu dari klan? Apa yang Anda butuhkan, Overlord? Jika tidak terlalu sulit didapatkan dan klan memilikinya, tidak akan ada masalah, kata Xiang Yujing. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan menyebutkan beberapa material penting seperti batu kekosongan dan batu indra roh. Bahan-bahan ini dianggap langka bagi banyak organisasi, tetapi klan Xiang tidak akan kesulitan untuk mengumpulkannya. Tak heran, Xiang Yujing berkata, bahan-bahan ini mungkin bisa ditemukan di klan. Tapi aku butuh sekitar 2 hari untuk mengumpulkannya semua. Aku akan mengandalkanmu, kakak, kata Xiang Shaoyun. Apakah kau akan membangun formasi teleportasi dengan bahan-bahan ini? Tanya Xiang Yujing. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, benar. Sekte ini masih terlalu lemah. Kita perlu mencari beberapa pendukung agar kita tidak ditelan mentah-mentah oleh pihak yang lebih besar. Apakah Anda sedang dalam masalah besar, Overlord? Tanya Xiang Yujing. Apakah kau pernah mendengar tentang klan Di? Tanya Xiang Shaoyun. Klan Di, gumam Xiang Yujing ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Mereka mungkin klan pertapa seperti kita. Mereka bahkan mungkin keturunan klan kerajaan. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menggunakan nama keluarga Di, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi serius. Di masa lalu, Xiang Shaoyun tidak pernah mempertimbangkan latar belakang Di Batian. Sekarang setelah ia memikirkannya, ia menemukan bahwa Di Batian mungkin juga merupakan anggota klan pertapa. Di kehidupan masa lalunya, ia pernah mendengar sedikit tentang klan yang dikenal sebagai klan Di, tetapi ia tidak yakin apakah itu klan yang sama. Klan Di yang pernah didengarnya adalah klan kerajaan dari sebuah negara yang hancur, dan itu adalah klan yang sangat kuat. Jika Di Batian benar-benar berasal dari klan Di itu, Sekte Ziling mungkin akan menjadi target pertama mereka ketika mereka keluar dari pengasingan. Inilah mengapa dia begitu terburu-buru mencari pendukung. Klan kerajaan. Kalau begitu, situasinya akan menjadi sangat rumit, kata Xiang Yujing sambil menghela napas. Aku akan mengirim beberapa orang untuk melindungimu saat kau pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan mampu menghadapi musuh setingkat itu. Bab 1189. Xiang Shaoyun mengambil bahan-bahan yang diberikan Xiang Yujing kepadanya dan, merasa puas, pergi bersama pengawal suci baru yang ditugaskan kepadanya. Saat ia pergi, orang-orang dari klan berulang kali mendesaknya untuk melindungi dirinya dengan baik dan menjadi kuat secepat mungkin agar ia dapat membantu klan keluar dari pengasingan. Meskipun klan tersebut sudah memiliki beberapa anggota yang berkeliaran di dunia luar, mereka masih belum berani sepenuhnya muncul kembali sebagai sebuah klan. Mereka takut bahwa banyak organisasi kuat di dunia akan mengejar mereka jika mereka melakukannya. Mereka membutuhkan dukungan dari para ahli yang lebih berpengaruh dan mampu melindungi mereka dari invasi apapun sebelum mereka berani mengakhiri pengasingan mereka. Xiang Shaoyun memahami apa yang mereka pikirkan. Sebelum pergi bersama wali yang ditugaskan kepadanya, Xiang Shaoyun dengan tegas menjawab Xiang Yujing bahwa ia pasti akan menjadi lebih kuat dan akan sering kembali. Xiang Chenge adalah orang yang membawa Xiang Shaoyun kembali ke klan. Dan sekarang, dia pergi sebagai wali Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa dunia bekerja dengan cara yang penuh misteri. Xiang Chenge adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 7. Seseorang dengan kekuatannya mungkin sudah cukup untuk menjaga Xiang Shaoyun tetap aman. Xiang Yujing juga telah memberikan secarik giok kepada Xiang Shaoyun sebagai jaminan. Xiang Shaoyun tak sabar untuk kembali ke sekte. Awalnya,
Ia ingin mengunjungi anaknya yang baru lahir di Balai Suci terlebih dahulu, tetapi ia juga takut sekte akan terlalu mengkhawatirkannya. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke sekte sebelum mengunjungi Balai Suci. Selama perjalanan, dia bertanya kepada Xiang Chenge, apakah kamu merasa diperlakukan tidak adil karena dikirim bersamaku? Anda pasti bercanda, Overlord. Saya merasa terhormat bisa mengikuti Anda dan melihat dunia luar, kata Xiang Chenge dengan sungguh-sungguh. Klan Xiang telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, Xiang Chenge tidak memiliki banyak kesempatan untuk bepergian. Karena itu, dia sangat senang bisa keluar bersama Xiang Shaoyun. Jadi klan itu benar-benar sangat ingin mengakhiri pengasingan, tanya Xiang Shaoyun. Siapa yang mau bersembunyi di dalam cangkang selamanya, kata Xiang Chenge sambil menghela napas. Kalau begitu, aku akan membantu klan mengakhiri pengasingan mereka lebih cepat. Dunia akan menyaksikan kekuatan klan Xiang kita, tegas Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Dengan fisik terkuat di klan ini, Anda pasti bisa melakukannya, Overlord, kata Xiang Chenge. Mereka melakukan perjalanan sambil mengobrol. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sekte tersebut. Setahun yang lalu, klan Xiang telah menculik Xiang Shaoyun. Setelah kejadian itu, Duo Ji pergi ke Wumopas sementara kura-kura, katak, dan Taurus tetap tinggal untuk menjaga sekte tersebut. Ketiga Saint Iblis hanya bertanggung jawab atas keamanan sekte, sementara Pang Tongyuan bertanggung jawab atas semua keputusan strategis lainnya. Untungnya, sekte tersebut berjalan lancar sebelum menghilangnya Xiang Shaoyun. Jika tidak, Pang Tongyuan akan kesulitan menjalankan sekte tersebut dengan tubuhnya yang lemah. Seiring berkembangnya sekte tersebut, semakin banyak orang bergabung. Mereka kini tampak lebih seperti organisasi tingkat 7. Semua orang di sekte itu mengira mereka akan terus berkembang dengan lancar dan stabil. Sayangnya, krisis pun tiba. Dibatian telah kembali ke sekte tersebut. Dia membawa 5 orang bersamanya. Di antara kelima orang itu, 2 di antaranya adalah wajah-wajah yang sudah dikenal, Dide dan wanita cantik itu. 3 lainnya adalah wajah-wajah baru. Ketiganya memancarkan aura luar biasa, tampak seperti seseorang yang telah melampaui dunia fana. Pancaran suci yang terang menyelimuti tubuh mereka dan membuat orang sulit untuk menatap langsung ke arah mereka. Ketiganya tidak lebih lemah dari Dibatian. Bahkan, salah satu dari mereka memancarkan aura seorang mahasuci. Hanya dengan berada di sana, kehadirannya menaungi semua orang. Ketiganya tidak lain adalah para ahli yang diundang Dibatian dari klan Di. Mereka tentu saja berada di sini untuk menghadapi burung hantu bersayap perak dan Xiang Shaoyun. Mereka tidak langsung menyerang tetapi bersembunyi di kehampaan dan menyebarkan indera mereka ke seluruh sekte. Kukira kau bilang ada burung hantu bersayap perak suci agung di sekte Ziling. Mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaan burung hantu itu? Tanya suci agung dari klan Di. Dibatian mengerutkan kening dan berkata, aku tidak yakin. Mungkin ia bersembunyi atau kebetulan sedang pergi. Aku hanya bisa merasakan 3 Saint Iblis kecil. Satu dari kita saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh sekte jika hanya ini yang mereka miliki. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka mengusirmu. Ini memalukan, kata seorang Saint klan Di. Dibatian menjawab, jika hanya ini yang mereka miliki, apakah benar-benar berpikir mereka bisa mengusirku? Ketiga Saint Iblis itu semuanya baru. Para ahli lainnya mungkin sudah pergi. Bajingan kecil itu mungkin meminjam para pembantu itu menggunakan pengaruh ayahnya. Jika memang begitu, seharusnya kau kembali lebih awal untuk merebut kembali sekte itu. Semuanya akan baik-baik saja setelah kau menghubungkan klan dengan sekte melalui formasi teleportasi. Tidak perlu membuat kami datang ke sini. Sungguh buang-buang waktu, kata Sang Suci dengan tidak senang. Jelas sekali bahwa Dibatian tidak mendapat dukungan penuh dari para pembantu yang dibawanya. Dide tak sanggup lagi menyaksikan dan angkat bicara atas nama Dibatian. Tetua Sun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Batian sebegitu tidak berguna? Dan apakah Anda benar-benar berpikir dia akan menyerah pada organisasi yang telah dia kembangkan selama 10 tahun jika bukan karena munculnya lawan yang lebih kuat darinya? Apapun yang kau katakan, pecundang tetaplah pecundang. Dengan kita di sini, mari kita selesaikan semuanya. Ayo, saatnya mulai, kata Tetua Sun. Baiklah. Aku sendiri akan merebut kembali tempat ini. Jika ada ahli lain yang muncul, mohon bantu aku, tuan-tuan, kata Dibatian. Kemudian dia menyerbu sekte tersebut bersama wanita cantik itu. Dia melepaskan auranya sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat 6, menyelimuti seluruh sekte Ziling dalam badai besar. Kemudian dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah aula besar. Seketika, serangan itu mengenai sasaran, menciptakan ledakan besar. Sekitar setengah dari puncak utama runtuh.
Bahkan ini adalah akibat dari Dibatian yang menahan diri. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa meratakan seluruh puncak. Orang-orang dari Sekte Ziling semuanya merasa khawatir. Siapa itu? Kau berani menyerang Sekte Ziling kami? Kurang ajar, kura-kura, katak, dan banteng pun muncul. Pemimpin sekte ini telah kembali. Para anggota sekte tunggu apa lagi? Mari sambut kembalinya pemimpin sekte kalian, tuntut Dibatian dari ketinggian di langit. Ia dipenuhi rasa percaya diri dan tidak lagi takut pada burung hantu bersayap perak. Keributan meletus di dalam sekte. Para anggota yang lebih tua mengenali pendatang baru itu. Ia tak lain adalah Dibatian, mantan ketua sekte. Ekspresi mereka berubah rumit. Itu mantan ketua sekte. Dia kembali, teriak seseorang. Mantan ketua sekte yang mana? Dia hanyalah seorang pengkhianat. Karena dia berani kembali, lupakan saja harapannya untuk pergi dengan selamat, kata orang lain. Tak lama kemudian, Dibatian meliriknya. Semacam kekuatan mendekat dan mengangkatnya ke langit. Dengan tatapan tajam, Dibatian meraung, mati. Dia benar-benar tak berdaya melawan Dibatian. Dia dihancurkan hingga menjadi daging cincang. Bab 1190. Darah berceceran di mana-mana dari langit, menyebabkan para anggota sekte Ziling panik. Mereka menyadari bahwa Dibatian tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Orang ini sangat menakutkan. Kodok, kau akan menjadi garda terdepan, kata kura-kura. Kau sedikit lebih kuat dariku. Seharusnya kau yang berada di garis depan dan menunjukkan kekuatanmu, kata si kodok. Aku akan membunuhnya, kata Taurus itu. Dia jauh lebih berani daripada keduanya. Dengan raungan, dia berubah menjadi wujud aslinya dan menyerang Dibatian. Kedua tanduknya, yang bagaikan pedang paling tajam, menembus udara dan melesat ke arah Dibatian. Setelah menjadi Saint Iblis, kepercayaan diri sang Taurus telah tumbuh pesat. Dia percaya dirinya mampu menghadapi semua lawan. Dia mungkin mampu menunjukkan kekuatannya saat menghadapi lawan dengan tingkat kultivasi yang sama, dan dia bahkan mungkin mampu melawan Saint tingkat 2. Tetapi Dibatian adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 6. Taurus itu terlalu lemah melawan lawan seperti itu. Dibatian melirik Taurus itu dengan jijik dan berkata, seekor Taurus kecil berani melawan aku. Kau terlalu percaya diri. Dia mengulurkan telapak tangannya, seketika menyegel Taurus di tempatnya berdiri. Taurus itu berjuang sia-sia. Dibatian terlalu menakutkan. Aktifkan formasi, teriak seseorang dari sekte tersebut. Formasi diaktifkan, dan untaian energi meledak untuk melindungi tempat-tempat penting sekte tersebut. Adapun kura-kura dan katak, mereka juga menyerbu keluar. Kura-kura meninju, dan katak menggunakan kemampuan melahapnya, keduanya melepaskan dua serangan yang sama sekali berbeda dan sangat kuat ke arah Dibatian. Mereka mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan Taurus. Dengan keduanya bekerja sama, mereka bahkan bisa mengancam Saint tingkat keempat. Wanita cantik di sisi Dibatian ingin bergerak, tetapi dia tidak yakin bisa menghentikan dua serangan yang datang. Dia memasang ekspresi serius, dan tepat ketika dia hendak mengertakkan gigi dan menghadapi mereka, Dibatian melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Dibatian langsung menghapus kedua serangan itu. Langit di atas sekte itu retak akibat benturan, dan arus energi kacau menyebar kemana-mana. Mencoba menyelamatkan Taurus ini. Kau tidak bisa, kata Dibatian dengan niat membunuh yang kuat. Dia menarik telapak tangannya yang lain sebelum melepaskan lebih banyak kekuatan ke arah Taurus itu, mencoba mencekik Taurus itu hingga mati. Terhimpit oleh ruang itu sendiri, tubuh Taurus mulai berubah bentuk. Dia meraung kesakitan dan berjuang dengan segenap kekuatannya. Sayangnya, dia tetap tidak bisa bergerak. Dalam sekejap mata, Dibatian menghancurkan tubuhnya yang besar. Begitu saja, seorang Saint Iblis baru terbunuh. Darahnya mewarnai langit merah, memenuhi orang-orang sekte Ziling dengan ketakutan. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan seperti itu? Di mana ketua sekte muda itu? Mengapa dia masih belum terlihat? Dibatian harus dihentikan, atau sekte ini akan hancur. Mungkin kita harus menyerah. Kita benar-benar bisa mati jika mencoba melawan. Dasar pengecut tak berguna. Pemimpin sekte muda telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana mungkin kita menyerah? Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita tidak bisa menyerah. Pemimpin sekte muda itu pasti akan menunjukkan dirinya. Dan pasti akan ada para saint lainnya yang muncul untuk menghentikan tragedi ini. Kita telah selamat bahkan dari invasi perkumpulan naga. Dibatian tentu saja akan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya juga. Sementara itu, kura-kura itu menelan ludah dan berkata, sial. Orang ini terlalu menakutkan. Bahkan kita berdua pun tak sebanding dengannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Apakah kita melawan, atau kita lari? Kamu yang putuskan, kata si kodok. Sebelum kura-kura itu sempat berkata apapun, tatapan di Batian tertuju pada mereka. Menyerahlah, dan kau akan selamat. Jika tidak, matilah. Kau benar-benar berpikir kami takut padamu. Dengan orang suci ini di sini, tidak ada tempat bagimu untuk bersikap sombong, kata kura-kura itu dengan tegas. Kemudian dia kembali ke wujud aslinya, memperlihatkan kepada semua orang seekor kura-kura naga bersisik emas. Aura tak terbatas berkobar ke segala arah, membuatnya tampak sangat perkasa. Dalam wujud ini, kura-kura itu mampu melawan bahkan para Saint tingkat keempat. Energi duri emas yang dipancarkannya tidak boleh diremehkan. Kodok itu juga berhenti menahan diri. Ia kembali berubah menjadi wujud kodok bertanda emasnya, dan banyak rune emas menonjol dari punggungnya, membuatnya tampak sangat gagah berani. Kura-kura itu mengayunkan cakarnya dan melepaskan pukulan yang didukung oleh energi flux Golton ke arah di Batian. Setelah pukulan itu, ruang angkasa retak, dan pancaran cahaya keemasan yang menyilaukan membanjiri langit, sehingga menyulitkan orang lain untuk menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Si kodok juga bergerak. Rune emas di punggungnya melayang ke udara dan menghujani di Batian dengan rantai emas. Kedua serangan itu begitu dahsyat sehingga langit sendiri tampak terbalik. Pemandangan pertempuran itu mirip dengan puing-puing bencana alam, tempat yang dapat menanamkan rasa takut di hati semua yang menyaksikannya. Ketika kedua Saint Iblis itu bekerja sama dengan cara seperti itu, bahkan Saint tingkat 5 pun harus menyingkir. Namun, di Batian adalah Saint tingkat 6. Dia jauh lebih kuat daripada kedua Saint Iblis itu. Dengan seringai, di Batian mendorong telapak tangannya ke depan beberapa kali, menghancurkan dua serangan yang datang sebelum melemparkan kura-kura dan katak itu terbang. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia memunculkan dua cakar energi dan mencengkeram kura-kura dan katak itu, menyeret mereka ke arahnya. Keduanya jauh lebih kuat daripada Taurus. Setelah berjuang keras, mereka nyaris berhasil lolos dari cengkeraman di Batian. Namun, kekuatan di Batian jauh melampaui dugaan mereka. Dia berubah menjadi dua dan secara bersamaan menyerang kura-kura dan katak. Serangannya langsung dan brutal, seketika menghantam keduanya. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa sebelum terlempar. Darah mengalir dari sekujur tubuh mereka, dan mereka merasa seolah tubuh mereka akan meledak akibat benturan serangan tersebut. Untungnya, tubuh mereka telah diperkuat oleh energi flux Golton. Tidak seperti para Taurus, mereka tidak langsung terbunuh. Meskipun begitu, mereka mengalami masa yang tidak menyenangkan. Mereka menabrak gunung di dekatnya, menyebabkan gunung itu runtuh. Bahkan jika mereka selamat, kemungkinan besar mereka sekarang terluka parah. Di Batian tidak berniat memberi mereka kesempatan. Dia sekali lagi mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Bajingan kecil Xiang Shaoyun, apa yang kau tunggu? Tunjukkan dirimu, atau aku akan membunuh mereka, teriak di Batian sambil mengawasi sekte Ziling dari langit. Orang-orang dari sekte itu tidak berani bernapas terlalu lega. Semua orang takut menarik perhatian di Batian. Mereka semua menunggu Xiang Shaoyun muncul dan membalikkan keadaan. Sayangnya, Xiang Shaoyun masih belum terlihat, dan keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Kau pikir kau siapa? Pemimpin sekte muda kami bukanlah orang sepertimu yang bisa kau panggil sesuka hatimu, sebuah suara angkuh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.